Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, perkenalkan, saya Yalni, agen EOA Gold Cabang Bandung, yang berkesempatan untuk sharing tentang ilmu sejarah emas sebagai syarat tugas akhir kelulusan di Akademi EOA Gold. Kawan-kawan semuanya, pada materi ini saya akan sharing tentang History of Gold, yaitu sejarah emas. Apakah kawan-kawan semua tahu bagaimana sejarah emas itu? Nah, kalau teman-teman belum terlalu tahu tentang sejarah emas sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang sejarah emas. Sebelum masuk pada sejarah emas, apakah ini yang sering terjadi di lapangan? Yang pertama, belum mengetahui dan memahami 4 fase perjalanan emas. Berikutnya, belum memahami dengan jelas bagaimana emas mampu mengembalikan kejayaan. Yang berikutnya, belum memahami dan mengerti bagaimana emas berubah jadi uang kertas. Yang keempat, yaitu belum mengetahui dampak-dampak besar dari sistem uang kertas. Terakhir, banyak orang bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam materi History of Gold, manfaat yang akan kita dapatkan pada materi ini yaitu: pertama, mengetahui dan memahami 4 fase perjalanan emas sebenarnya sehingga tidak mengalami kerugian finansial. Yang kedua, memahami dengan jelas bagaimana emas mampu mengembalikan kejayaan. Yang ketiga, mengetahui dan memahami transisi dari emas ke uang kertas. Terakhir, yaitu mengetahui dampak yang terjadi akibat penggunaan uang kertas sehingga Anda tahu cara untuk mengantisipasi. Kawan-kawan, pada History of Gold, itu sejarah emas, ada 4 fase perjalanan emas. Yang pertama yaitu fase barter, yang kedua uang sejati, yang ketiga uang kertas, yang keempat dinar dan dirham. Fase barter dan uang sejati telah terlewati. Sekarang kita berada pada fase uang kertas. Apa itu barter? Kawan-kawan, pada fase pertama yaitu fase barter ini diperkirakan terjadi pada tahun 6000 sebelum Masehi. Yang pertama melakukan transaksi barter ini yaitu suku Mesopotamia. Kawan-kawan, tahu nggak apa itu barter? Barter adalah aktivitas manusia dalam tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan, hasil cocok tanam mereka ditukar dengan hasil buruan. Maka terjadilah transaksi tersebut. Nah, pada masa itu, barterlah yang dipakai untuk menjadi transaksi dalam kehidupan saat itu. Apa kelemahan dari barter itu? Kawan-kawan, pada fase barter ini pasti terdapat kelemahan. Nah, kelemahan yang terjadi pada sistem barter yaitu pertama, pasti susah untuk menentukan kadar tukar. Yang kedua, barang sulit untuk dipecah. Yang ketiga, sulit bawa barang. Yang keempat, barang tidak tahan lama. Yang kelima, sulit menemukan kecocokan dan standar kualitas barang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan transaksi dengan cara saling tukar-menukar barang atau barter.
Namun, banyak kelemahan pada sistem barter, sehingga manusia mencari alternatif atau cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka lahirlah alat transaksi, yaitu uang. Kawan-kawan, setelah fase barter berakhir, maka masuk pada fase uang sejati. Pada fase uang sejati ini diperkirakan terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi. Yang pertama melakukannya yaitu bangsa Lydia atau yang dikenal dengan sekarang bangsa Turki. Kawan-kawan pasti tahu ya apa itu uang? Iya, betul. Uang adalah perantara, bukan tujuan. Apa fungsi uang? Ya, pertama, fungsi uang yaitu sebagai alat tukar, alat takar, dan alat simpanan. Setelah fase barter berakhir, maka terjadilah fase yang kedua yaitu emas dan perak. Yaitu di mana dengan emas dan perak menjadi pilihan terbaik yang digunakan sebagai uang. Karena mengingat dari kelemahan-kelemahan yang ada pada fase barter tadi, yaitu sulitnya untuk menentukan kadarnya, sulit untuk dibawa, tidak tepatnya ukuran ya, yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada fase barter, sehingga emas dan perak menjadi pilihan terbaik yang digunakan sebagai uang. Kawan-kawan, mengapa emas dan perak yang dipilih jadi uang? Itu yang pertama, mempunyai nilai intrinsik. Jadi emas itu punya nilai. Yang kedua, tidak mudah ditemukan. Yang ketiga, kemampuan daya belinya stabil. Yang keempat, emas dan perak mempunyai titik leleh yang rendah sehingga mudah untuk dilebur. Yang kelima, emas dan perak tidak reaktif sehingga tidak akan berkarat atau meledak ketika terkena zat yang berbeda. Berikutnya, tidak hancur jika disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ketujuh, fitrah manusia suka terhadap emas dan perak. Yang kedelapan, karena jika emas dijadikan alat tukar uang, maka akan terjadi keadilan di seluruh dunia. Karena emas adalah hakim yang adil. Kawan-kawan semuanya, inilah contoh-contoh bentuk koin emas dan perak yang pernah dipakai waktu masa itu, yaitu seperti contoh elektrum, yaitu bangsa Lydia, yang dikenal sekarang yaitu sebagai bangsa Turki. Berikutnya ada koin emas Persia, ada solidus Kaisar Justinian II, ada dinar Khalifah Abdul Malik, ada aures Romawi kuno, ada denarius Romawi kuno, dan ada juga dinar emas. Kawan-kawan semuanya, pada fase uang sejati banyak terjadi kemakmuran yang dirasa pada masa itu. Maka emas dan perak dipilih sebagai uang sejati karena banyaknya kelebihan yang dimiliki sehingga disepakati bersama oleh dunia sebagai alat transaksi atau uang dunia. Kawan-kawan, bagaimana emas atau uang sejati pada akhirnya bertransformasi menjadi uang kertas? Saksikan video berikutnya. Negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir pada abad ke-20. Itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Karena kalau dulu mereka mau merampas cengkeh orang Ternate, mau merampas kepala orang Ternate, dia harus bawa serdadu ke sini, dia harus ambil cengkeh dan kepalanya. Repot kan? Maka dengan menciptakan uang kertas, mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, mengambil kepala orang Ternate tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu saya kasih merdeka. Tapi satu mesti bikin bank sentral, kedua pakai uang kertas. Supaya saya tetap bisa membeli 1 barel minyak Anda dengan harga 4 sen dolar. Karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen, 500 rupiah. Ya, jadi berapapun harta yang kita punya bisa dibeli dengan cara itu.
Uang kertas itu dimunculkan bersama dengan konsep negara nasional plus hutang negara. Kawan-kawan, kita sekarang masuk pada fase uang kertas yang diperkirakan terjadi pada tahun 997 Masehi di Jiaozi, daratan Cina. Nah, ini kawan-kawan, fase yang telah terlewati yaitu barter yang pertama, yang kedua uang sejati. Yang pertama melakukannya yaitu bangsa Lydia atau yang dikenal dengan sekarang bangsa Turki, sehingga kita masuk pada fase uang kertas yang sampai saat ini masih berlanjut. Transisi uang sejati menjadi uang kertas yaitu terjadi pada tahun 1971. Kawan-kawan, sedangkan sejarah uang kertas di Indonesia yaitu pada tahun 1946, saat itu Presiden Soekarno pernah berdialog dengan para ulama saat itu sebagai pemberi nasihat tentang muamalah. Yaitu pada masa itu sempat berlaku uang kertas yang di dalamnya ada nilai atau ada nilai intrinsik emas. Yaitu pada waktu itu 10 rupiah sama dengan nilainya dengan 5 gram emas. Sejak kapan uang kertas terlepas dari emas? Pada tahun 1971 secara sepihak Amerika Serikat menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Sejak saat itu uang kertas tidak ada nilai emasnya. Kawan-kawan, apa yang akan terjadi pada uang kertas? Yaitu kerusakan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, uang kertas nilainya akan terus merosot sehingga mengakibatkan inflasi harga. Yang kedua, uang kertas memunculkan ketidakadilan ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merugikan umat. Yang ketiga, karena uang kertas diciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, membuat keseimbangan alam tidak lagi terjaga. Akibatnya, kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus terjadi, maka kehidupan umat semakin sulit. Yang keempat, perekonomian semakin sulit dan menekan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap kecil dan tidak menentu. Kerusakan apa lagi yang terjadi, kawan-kawan? Ini pernah terjadi pada Venezuela yang pada saat itu terjadi di akhir 2016. Terjadi hiperinflasi. Saat itu di Venezuela segulung kertas toilet dijual seharga 2,6 juta bolivar, setara dengan 0,4 dolar AS. Di Hungaria saat hiperinflasi terjadi tahun 1945, uang bahkan sampai disapu di jalanan saking tidak berharganya. Dampaknya adalah kemiskinan terjadi bukan karena tidak mempunyai uang, melainkan uang saat itu berlebih, tetapi nilainya tidak ada. Memiliki uang triliunan rupiah akan menempatkan nama kita dalam jajaran orang terkaya, tapi tidak begitu di Zimbabwe, negara bagian selatan benua Afrika. Segepok uang yang dimiliki nyaris tak ada harganya akibat krisis yang melanda hingga membuat perekonomian hancur. Tingginya tingkat inflasi mencapai 11.250.000% yang sempat melanda Zimbabwe membuat harga barang-barang di pasar merangsek naik tak terkendali. Untuk harga tomat dibanderol 30 juta dolar Zimbabwe, sedangkan apel mencapai 6 juta dolar Zimbabwe. Bahkan uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya mampu membeli 3 butir telur saja. Maka tak heran jika warga Zimbabwe harus membawa segepok uang ketika harus bertransaksi. Inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya. Semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Kawan-kawan, peran EOAGOT dalam
kejayaan, yaitu dengan menyimpan, mengembangkan, dan memanfaatkan EOA akan menghentikan efek inflasi dan deflasi sehingga bisa menjaga kekuatan perekonomian keluarga, negara, dan umat. Kawan-kawan, uang kertas atau mata uang saat ini tidak sama dengan uang sejati, yaitu emas dan perak. Uang kertas hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak mampu menjadi alat takar, bahkan alat simpanan. Maka konversikan sebagian besar harta Anda menjadi uang sejati agar selamat dari jeratan inflasi yang menyengsarakan. Kawan-kawan, bersiaplah menuju masa depan di mana emas dan perak akan kembali menjadi uang sebenarnya. Sudah siapkah Anda memasuki fase dinar dan dirham? Fase keempat yaitu dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini yang akan kita songsong ke depannya. Seperti janjinya Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, yaitu akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar atau uang emas dan dirham uang perak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam yang benar, janji kemakmuran itu akan datang, insya Allah. Dan parameter kemakmuran itu diantaranya adalah berlakunya kembali mata uang Islam, yaitu dinar emas dan dirham perak. Sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu akan datang suatu zaman atas manusia, seseorang berkeliling di masa itu dengan membawa sedekah dari emas, kemudian tidak menjumpai orang yang mau menerima sedekahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1325. Kawan-kawan, jika kita tidak mengikuti perubahan yang sedang terjadi saat ini, maka kita tidak siap dengan masa depan. Maka siapkan uang sejati Anda mulai saat ini. Bagaimana strateginya? Yaitu AKM. A yaitu amankan, K kembangkan, M manfaatkan. Simpan dan syiarkan emas kepada sebanyak mungkin orang, maka Anda akan sedang membangun kekuatan finansial dan kebangkitan umat. Kawan-kawan, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, actionlah yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, actionlah yang akan mengubah hidupmu. Jamil Az-Zaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.